Diabetes kering dan basah ini sebenarnya menunjukkan kondisi luka yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Dan itu juga menyangkut kondisi tubuh pasien atau penderita yang cenderung kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah diabetes kering dan juga diabetes basah yang dialami oleh penderita diabetes. Biasanya istilah diabetes kering ini mengarah pada suatu kondisi yang dialami oleh penderita diabetes dengan kondisi luka yang lebih cepat sembuh dan mengering. Sementara pada jenis diabetes basah yang sering dilontarkan oleh masyarakat awam, ini mengarah pada luka yang tampak seperti borok, ulkus, dan sangat sulit untuk sembuh. Jadi istilah diabetes kering dan diabetes basah ini cukup akrab di telinga orang Indonesia. Di video ini saya akan meluruskan apakah benar ada istilah diabetes kering dan juga diabetes basah pada penderita diabetes. Kedua istilah ini, baik diabetes kering dan basah, di dalam dunia medis sebenarnya tidak pernah ada. Diabetes kering dan basah ini sebenarnya menunjukkan kondisi luka yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Dan itu juga menyangkut kondisi tubuh pasien atau penderita yang cenderung kurus. Mengenai penyebab tubuh penderita diabetes kurus sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Silakan kalian tonton di video tersebut. Sebenarnya teman-teman, luka pada penderita diabetes bisa saja cepat sembuh dan mengering lebih cepat, tapi tentunya kondisi ini bisa terjadi saat kadar gula darah penderita diabetes tersebut dalam batas normal. Jadi penderita diabetes tersebut tidak lantas selalu memiliki kadar gula yang tinggi. Ada kalanya memiliki kadar gula yang normal. Hal itu terkait dengan pengobatan yang dilakukan dan gaya hidup sehatnya. Mungkin saat luka terjadi, kadar gula darah dalam batas normal. Makanya saat itu masyarakat menyebutnya memiliki penyakit diabetes kering karena lukanya lebih cepat untuk sembuh. Sementara jika kondisi luar luka penderita diabetes sulit sembuh dan tampak kotor, maka kondisi ini didefinisikan orang awam sebagai diabetes basah. Padahal hal ini terjadi karena saat itu kadar gula darah penderita tersebut ternyata sangat tinggi, sehingga menyebabkan penyembuhan luka menjadi lebih lama. Jadi diabetes kering dan diabetes basah sama-sama tidak ada dalam kamus dunia medis. Perbedaan diabetes kering dan diabetes basah ada pada kondisi luka luar yang dialami oleh penderita diabetes tersebut. Jadi sekarang saya akan jelaskan jenis diabetes yang diakui oleh pakar di dunia kesehatan. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Kondisi diabetes tipe 1 ini disebabkan oleh kondisi autoimun. Biasanya dari saat anak-anak atau remaja sudah bisa dideteksi. Kenapa bisa mengalami diabetes tipe 1? Ini biasanya terjadi karena sel-sel kekebalan tubuh ini keliru menyerang sel-sel penghasil insulin yang terdapat dalam organ pankreas. Jadi sel-sel kekebalan ini menganggap sel-sel tersebut sebagai benda asing. Jadi diserangnya lah sel tersebut. Dan tentunya jika tidak terdapat sel-sel penghasil insulin, maka insulin tidak akan cukup atau tidak bisa diproduksi di pankreas. Alhasil sel tubuh yang membutuhkan energi untuk beraktivitas dari glukosa yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi
tidak dapat mempergunakan glukosa tersebut sebagai energi karena insulin yang sebagai kunci tempat masuknya glukosa ke sel sudah tidak ada. Karena glukosa tidak bisa digunakan, maka terjadi penumpukan glukosa di dalam darah. Kemudian ada jenis diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 2 ini jenisnya berbeda dari diabetes tipe 1. Insulin masih diproduksi di pankreas, tapi sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efisien untuk mengolah glukosa sebagai energi, dan ini biasanya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat dari penderitanya. Dan bisa juga karena memiliki berat badan yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang membuat kamu berisiko mengalami penyakit diabetes tipe 2. Kemudian ada jenis diabetes itu yang dinamakan dengan diabetes gestasional. Apalagi nih istilahnya, mungkin jarang sekali didengar karena memang jenis diabetes 1 ini hanya menyerang kaum hawa alias wanita. Kenapa demikian? Karena hanya wanita yang bisa hamil. Jenis diabetes ini merupakan peningkatan kadar gula darah yang terjadi selama kehamilan. Makanya hanya para wanita yang mengalami jenis diabetes ini. Biasanya muncul pada minggu ke-24 dan 28 kehamilan. Dan tidak harus juga wanita tersebut punya penyakit diabetes dulu sebelumnya baru bisa mengalami diabetes gestasional ini. Dan bukan berarti juga akan mengalami diabetes selama melahirkan. Jadi jangan khawatir ya, ibu-ibu yang saat ini lagi hamil dan mengalami diabetes gestasional. Ini tidak akan menetap, namun tentunya sangat berisiko terjadinya diabetes di masa yang akan datang. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.